Sembah dan puja bakti kami kepada Sang Yang Adiputro Tuhan Yang Maha Esa. Sembah dan puja bakti kami kepada para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa, Dewa Kami Dharma, yang Maha Bijaksana Pengasih dan Penyayang. Panjangkanlah sinar kesucianmu. Semoga berkat pembacaan sutra mantra maupun adanya suci ini, semoga jasa kebaikan kami kembali kepada semua makhluk, baik yang maupun tidak terlihat, yang berada di bumi, di angkasa, di udara, dapat maupun di daratan, yang berada di tempat ini maupun di luar. Semoga mereka mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Semoga mereka terbebas dari penderitaan dan tidak ketawa. Semoga sinar kebijaksanaan para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa selalu menyinari hati sanubari kita semua. Tadi ada om gate para sang gate bodhiswaha. Tadi ada om gate para sang gate bodhiswaha. Tadi ada om gate para sang gate bodhiswaha. Semoga semua itu berbahagia, bebas dari penderitaan. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang kami hormati pengurus biara yayasan Niti Wira Agung Kabupaten Pelambang Umi Tua ini, Bapak Ibu Pasaka Upasika, saudara-saudara Cikasi dan Dharma, selamat malam. Terimalah salam kasih dan dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berbahagia kita pada hari ini kami dapat hadir di sini bersama-sama Bapak Ibu. Sungguh satu karma baik buat kita ya, kita bisa berjumpa kembali di sini. Berhubung sekarang ini ada COVID-19, virus corona ya, selama 5 bulan kita berdiam diri ya. Yang penting kita bisa mengambil hikmahnya ya. Namanya ini bencana alam dan terkena di dunia ya, termasuk kita Indonesia. Tentu kita harus bisa menerima apa yang telah terjadi. Inilah hukum alam ya. Sebagaimana tidak bisa kita menghindar. Mungkin alam semestanya sudah, manusia mungkin tidak berlebihan ya. Terjadilah virus ini yang agak sulit untuk mencegahnya kita ya. Maka kita diingatkan kembali jaga kebersihan ya, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak ini susah, pakai masker. Kadang sekarang ini ada nggak pakai ya, inilah adanya. Memang kita semua itu kembali kepada pendidikan ya. Pendidikan orang tua masing-masing di rumah. Bagaimana cara didik anaknya, punya aturan, punya etika, punya sopan santun, itu yang salah satunya. Ya, kembali pribadi baik, keluarga baik, masyarakat pun jadi baik. Inilah pendidikan yang sangat kita butuhkan saat ini. Jadi di sini kami akan mencoba ya, cerita tentang mengapa kita perlu berdoa ya. Ini virus corona ini, makanya kita harus tetap perlu berdoa ya Bapak Ibu ya. Ya satu-satu jalan kita harus begitu. Semua kita harus lakukan aturan dari kesehatan ya, harus kita ikuti. Doa kita harus lakukan ya, dan sebagainya. Mengapa kita harus perlu berdoa? Selain untuk lebih mendekatkan tentunya diri kita kepada ya Buddha dan para bodhisattva ya. Rajin berdoa tentunya kita mampu meningkatkan kepercayaan diri ya. Semakin meningkatkan ya keyakinan kita atau bibit sifat baik berkembang ya. Keseimbangan hidup ya pun bisa terjadi ya. Ketenangan batin, damai, bijaksana, tentram, dan keuntungan yang akan mewarnai kehidupan kita tentunya ya. Kadang-kadang sayangnya kitanya secara sadar maupun tidak sadar kadang-kadang jarang
Dari lalai atau lupa kita berdoa. Kan gitu ya, Bapak Ibu. Memang berdoa merupakan cara manusia untuk berkomunikasi dengan Buddha Sakyamuni atau Bodhisattva ya, para Bodhisattva. Memang intinya kita ingin lebih mendekatkan diri ya, menyampaikan keluh kesah kita ya, atau mengucap syukur juga, atau berterima kasih, atau juga kita memohon bimbingan, tentunya keselamatan, berkah, dan mungkin juga berdoa kita gunakan sebagai sarana untuk memohon atas pengampunan kita tidak sadari kita mungkin mengalami loba, dosa, moha ya, mengalami kebencian, keserakahan, kebodohan kita ya, yang masih membelenggu diri kita tentunya. Nah, Bapak Ibu saudara yang berbahagia, tak jarang pula doa yang kita sampaikan diperuntukkan bagi mereka yang telah berbuat jahat. Ya, membaca kita doakan juga. Yang kita membenci nggak boleh ya. Doakan juga memberi kesabaran kepada dia. Ya. Nah, walaupun dia berbuat kesalahan, ya, semena-mena atau melakukan ketidakadilan terhadap diri kita, ya, coba kita bayangkan, kita ternyata berdoa untuk berbagi, ya, atau begitu banyak keperluan. Ya, itu salah satu. Kedua, kita bisa doa itu bisa memperkokoh relasi. Apapun tujuannya atau wujud doa yang kita sampaikan. Berdoa sebenarnya upaya kita untuk memperbaiki dan semakin memperkokoh relasi atau hubungan batin dengan Buddha dan para Bodhisattva. Ketika berdoa cuma sekedar keinginan atau angan-angan, relasi itu mungkin dapat diibaratkan seperti selai tali plastik yang tipis dan genting sehingga tinggal menunggu waktu untuk rusak. Dan akhirnya putus. Ketika berdoa mulai rajin dilakukan dan menjadi bagian yang utama bagi kehidupan. Nah, tali plastik yang tipis dan rentah itu pun perlahan-lahan dan pasti berubah menjadi tali baja yang kokoh, yang kuat, ya, seumpama begitu. Jadi hasilnya ya komunikasi pun berjalan lancar dan cepat. Tak ubahnya kita sedang berkendara di jalan tol yang sepi dan lapang, gitulah ya. Terus doa itu juga benteng kedamaian, ya. Apa yang kita dapat seusai berdoa? Kedamaian atau ketenangan hati yang tak dapat dibayar atau dibeli dengan uang. Dengan demikian, kedamaian atau ketenangan batin merupakan kondisi karena kita berdoa. Benarkah demikian? Jawabannya ya lebih dari itu. Sebab kedamaian atau ketenangan hati yang kita dapatkan akibat berdoa tidak hilang atau lenyap setelah beberapa saat begitu saja. Kedamaian atau ketenangan hati itu sebenarnya menetap dan tinggal di lubuk sanubari kita yang terdalam. Jadi bila kita ibaratkan kedamaian atau ketenangan hati dengan sebuah batu, ya, berapa kali kita berdoa setiap hari berarti telah terkumpul sekian batu bata. Dari waktu ke waktu jumlahnya pun semakin banyak dan akhirnya mampu menjadi benteng kedamaian dan ketenangan hati bagi diri kita. Ya. Terus doa itu adalah bisa mempertebal keyakinan kita, keimanan dan kepercayaan diri. Kedamaian dan ketenangan hati yang kita dapatkan dalam perjalanan waktunya akan membangunkan, membangkitkan, memupuk dan mempertebal keyakinan kita. Nah, meski hanya mendengar dari cerita, buku, khotbah, ceramah, dan tak pernah bertemu dengan melihat fisiknya, karena Siddhartha Gautama telah lahir sebagai manusia pada tahun 623 sebelum Masehi. Sanubari dan hati mulai percaya, bertambah yakin dan semakin mantap bahwa
Sakyamuni Buddha dan para bodhisattva memang layak sebagai pelindung, ya, tempat untuk memohon Buddha bodhisattva, tempat untuk mengadu serta keluh kesah, ya. Keyakinan atau pun akhirnya menjadi kuat dan kokoh. Bersama dengan itu, tahukah Anda bahwa rasa percaya diri kita pun ikut menjadi kokoh dan kuat pula. Kita tidak perlu merasa takut, ya, atau rendah hati karena kita beragama Buddha. Kita bisa dapat bergaul dengan sesama, baik seiman maupun tidak relasi dengan sesama tidak mata karena pamrih. Tidak mudah terpengaruh, mantap, tidak merasa takut atau malu untuk berbuat kebajikan, ya, dan tahu menempatkan dan menyayangi diri sendiri. Keyakinan yang berkembang atau menyebabkan seseorang mulai belajar untuk bijaksana. Ya. Manakala seseorang bertambah yakin dan semakin mantap, saat itu dirinya benar bahwa ada roh kita, istilahnya alaya winyana, yang ada di dalam tubuhnya harus mendapatkan yang terbaik melalui ketekunan melatih perbuatan baik. Dengan demikian bibit sifat baik lahir dan terus berkembang sehingga menjadi karma baik bagi kehidupan ini maupun ketika tumbuh lahir kelak. Ya, ada satu doa. Terus doa itu ya istilahnya gratis lah, alias cuma-cuma. Ya, ketika kita pagi, ya, kita pagi 1 jam pakai mobil, 1 jam pertama harus membayar Rp1.000 atau Rp2.000, ya. Pendek kata sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan duniawi menurut imbalan atau pembayaran, ya, menuntut kita untuk menerima imbalan dan membayar. Sedang berdoa ini tidak membutuhkan atau perlu pembayaran, ya kan? Nah, yang diperlukan hanyalah keinginan dan kebutuhan hati, ya, hati, ya, dari hati kita, ya. Nah, bagaimana hati seorang Buddha mendoakan kebaikan semua makhluk, ya, sinuko, ya. Sikap santun kita, ya, dan hormat dengan mengenakan kalau kita berdoa pakaian yang rapi, yang bersih, yang layak, ya. Nah, serta memusatkan pikiran kepada doa atau setiap kata yang kita sampaikan. Pada waktu hendak berdoa, sebaiknya kita menenangkan diri, ya. Nah, khususnya bila pikiran terbelah atau sedang bercabang-cabang, ya, demikian kekusukan dalam berdoa dapat terpenuhi, ya. Jadi harus betul-betul kusuk, penuh perhatian sakti, ya, supaya pikiran itu nggak lari kemana-mana. Karena pikiran kita kadang-kadang nih lihat kuda, ya, seperti monyet, ya, lompat sana lompat sini. Jadi kita harus siapkan, ya, tenangkan dulu, siap berdoa, ya. Nah, dengan hati yang tulus ikhlas tanpa pamrih tentunya, salah satu memang harus begitu, ya. Nah, jadi kita mulai berdoa bagaimana kita terpenuhi. Jadi apakah kita sekarang, ya, masih ingin bermalas-malasan dalam memberikan warna kehidupan ini, ya? Apa kita masih bermalas-malasan? Kita nggak boleh malas, ya, tetap semangat, ya, untuk ini, ya, melalui kita berdoa, ya. Karena kita berdoa tuh, ya, ada lagi susah kita berdoa, kalau sudah lagi senang lupa kita berdoa, lupa kita sembahyang, lupa kita baca bakti, ya, dan berdoa. Nah, itu yang sampai terjadi, ya. Nah, untuk itu kita harus yakin, percaya bahwa berdoa merupakan cara melatih diri yang begitu banyak manfaatnya bagi diri kita. Ya. Nah, mengapa berdoa dan apa dapat doa itu dikabulkan? Kita sebagian orang berdoa untuk mengarahkan, mengilhami pikirannya pada nilai-nilai atau sarana tertentu, yang dengan sendirinya menciptakan alasan bagi kita untuk mencapainya. Ada juga yang berdoa untuk menjadi lebih toleran dan balas kasih kepada sesama, ya. Nah, atau bisa juga mendoakan kesenambungan bagi orang yang sakit, ya. Nah,
untuk membuat doa itu terkabul pada lebih dari sekedar berdoa. Sebab yang tepat ya mesti juga diciptakan. Doa itu mesti juga diciptakan. Sebagai contoh, jika kita memiliki cinta dan belas kasih tetapi tidak berusaha mengendalikan kemarahan kita, maka kita tidak menciptakan sebab supaya doa itu terkabul. Ya, nah, menerima berkah dari Buddha, Bodhisattva, tidak berarti bahwa sesuatu yang mustahil datang dari Buddha kepada kita. Ya. Tetapi berarti pikiran kita berubah akibat gabungan usaha dari ajaran Buddha dan Bodhisattva dengan latihan kita sendiri. Ya, jadi doa itu betul-betul latihan tuh, penyanyian yang baik, punya tekad. Ya, nah, di tanah saya harus berdoa. Ya, susah senang saya harus berdoa sambil kerja. Ya, sebelum bekerja berdoa dulu. Nah, dalam hati boleh bersuara, boleh lihat lingkungan di mana kita berada. Kan gitu ya. Nah, jadi agar doa terkabul, maka kita juga harus berusaha melaksanakan ajaran-ajarannya dari itu ajaran para Buddha Bodhisattva. Ya, kita mempraktekkan belas kasih sebanyak mungkin. Ya, mengembangkan kebijaksanaan itu salah satunya. Apabila kita tidak melakukan apapun untuk memperbaiki perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, maka pengaruh doa kita, ucapan akan kecil sekali. Ya, pengaruh doa kita. Nah, agar doa bisa memberikan kesembuhan atau agar kondisi banyak Anda nih lagi susah, ya, nah, kondisi keuangan keluarga bisa bertambah baik, maka orang yang kita doakan juga harus punya sebab yang diperlukan. Tapi jika orang tersebut belum menciptakan benih perbuatan baik di masa lampau, maka doa kita agak sulit ya, terkabul lah ya, agak terhambat butuh lama gitu ya. Bagaikan menabur pupuk ya dan menyiram dengan air, tetapi tidak ada benih yang ditanam, ya kan? Nah, maka tidak ada yang tumbuh gitu loh. Ya, orang kan manusia biasa gitu. Lagi susah baru dia berdoa. Gue mau ambil uang tipan, gak punya tabung gimana? Tiba-tiba mau ambil uang tipan. Tabung dulu, kita masih sehat segar, susah senang, buat tetap wajib melakukan doa. Sembahyang, puja bakti, doa. Ya, parita, baca liangkeng, baca mantra. Ya, apa yang cocok? Tekunin terus. Susah senang, tetap berdoa, sembahyang. Ya, itu harus kita lakukan. Jadi berilah sugesti kepada diri kita. Gua harus bisa, gua harus semangat, ayo harus rajin, gak boleh malas-malasan. Ya, lihat secara Sang Buddha, bagaimana sebelum jadi Buddha, ya, apa yang dilakukan, berjuang, ya, meninggalkan istana apa skalanya, ya, demi mencari obat, ya, obat penyembuhan orang lain, ya, lahir, tua, sakit, meninggal, itu apa peristiwa. Kalau kita doa, kita bisa menyadarkan diri kita. Ya, apa kita lakukan hari ini? Nah, salah satu itu berdiam sebentar, 5 menit, boleh saja. Paling enggak sehari 2 kali harus kita lakukan. Ya, nah, jadi kita harus punya, sambil melatih punya kemurahan hati. Merupakan awal dari kekayaan kita. Yang memurah hati itu dari kehidupan yang lampau juga. Ada salah satu mendukung. Dan sekarang berdoa agar kekayaan kita bertambah. Maka keuangan kita akan berkembang sebaliknya. Jika saat ini kita kikir, maka kita sedang menciptakan kemiskinan. Bukan kemakmuran di masa mendatang. Ya, kita memberikan apa kita harus menyalur materi. Ya, punya materi ya. Beri semampu kita. Yang penting kita bisa rutin. Anda berdana 100 rupiah ke wihara, 500 rupiah, ceceng, ya. Kali 20 tahun berapa? Dari sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, nah, itu melalui kita saat kita berdoa. Karena kita berdoa kita bisa mengingat kita, menyadarkan kita, wah, gua berdoa ini gua harus betul-betul menjalankan apa yang gua lakukan ini. Dan doa, apa memikirkan diri sendiri. Doa tidak ada salahnya. Ya, demi kebahagiaan semua makhluk. Nah, agama Buddha itu mendoakan demi kebahagiaan semua makhluk seluruh alam semesta ini. Ya, itu baru manfaatnya luar biasa. Satunya. Terus pada hakikatnya doa yang berhasil dijawab adalah doa yang apa? Satu,
tulus dalam arti yakin. Ya, kayak saya memotokan beberapa kebajikan, tulus ikhlas tanpa pamrih. Ya, nah itu salah satunya. Jadi kita doa itu ada berapa? Ada 4. Satu, tulus dalam arti itu yakin, percaya. Ya, itu salah satunya. Tanpa munafik atau bohong dibuat-buat. Dan harus serius, ya, dan berkelanjutan. Ya, bukan sekali aja ada. Itu. Kedua tuh penuh dengan hati yang bersalah dan bertobat. Nah, kalau kita ada salah, orang kita penuh hati yang bersalah dan bertobat. Ya, nah, dalam diri kita. Ketiga itu kita bisa diikutin janji. Nah, janji ya. Janji dan bertekad fa'yen yang mantep, yang mantep tuh. Tekad punya janji, nah, ya, yang mantep, limpah doa untuk orang lain. Nah, pertama doa itu sebenarnya ya, kalau kita doa itu untuk orang tua kita pertama, orang tua kita, terus kebagian semua makhluk. Ya, nah, orang tua kita, semua makhluk, para leluhur kita, nah, baru saudara semua, baru pada diri kita terakhir. Ya, nah itu doanya. Baru nilainya 8 atau 9 kontennya. Terus yang keempat, penuh dengan hati yang bersyukur juga, ya, menghargai hidup, baik lancar tidak lancar. Itu menghargai kehidupan ini lancar tidak lancar tetap kita berdoa. Ya, itu salah satunya. Ada 4 itu. Jadi orang berdoa itu harus ada tulisan hati, ya. Dengan itu harus dengan keyakinan dan yang penuh dengan rasa percaya diri dan penuh sejati, ya. Tidak munafik dan berpura-pura, serius, konsisten atau kesenambungan, sama sekali tidak mengada-ada, tidak pula berusaha, ya, berusaha punya keyakinan, salah satunya itu, ya, rasanya percaya. Jadi aduh percuma doa selama ini kok nggak dapat apa-apa, itu pasti ada pamrihnya, ya. Pamrih itu nggak perlu kita ungkapin. Anda setiap hari ke wihara, ada susah apa ya bodhisattva, dewa semua tahu, ya. Jadi kita berbuat terus, susah senang, nggak mau tahu, tetap semangat kita berdoa, itu yang paling penting, ya. Makanya Bapak Ibu, ya. Jadi doa itu dia ya, dari lubuk hati paling dalam dan badan jasmani, ya kan? Jadi, ucapan kita, pikiran, perbuatan kita melalui badan jasmani ini, ya. Kita bangun, berlutut, ya, kita betul-betul khusyuk, perhatian, penuh hati, itulah manfaat kita berdoa. Ya, itu salah satunya. Katakan tentang doa. Doa ini banyak jenis. Doa ini ada 50 macam doa. Bisa bayangkan, ya. Banyak 50 jenis doanya. Ya, ini semua dari para biku sangga, ya. Jabat-jabat dulu bikin doa. Itu mengambil dari kitab suci agama Buddha, ya. Jadi doa itu memberikan kekuatan untuk terus berjalan dan tidak menjadi lemah. Ya. Jadi selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan kita, tetap semangat, ya. Tapi bodhisattva memberkahi kita. Semangat kita, tidak pernah mengeluh kesah, tidak banyak menuntut, ya. Nah, itu doa itu harus kita lakukan. Paham ya, Bapak Ibu? Jadi itu yang bisa sampaikan. Yang paling terbaik adalah tidak mengeluarkan biaya apapun, ya. Di sini kalau doa itu butuh tekad yang kuat, ya, punya kemauan. Itu yang paling penting. Tekad, punya kemauan, ya. Perilaku kita baik, itu semua bisa jalan lancar. Mudah-mudahan doa kita bisa terkabul, ya. Tergantung kita sabar nggak menunggu doa dari kita itu. Yang penting itu, ya, kita sabar nggak menunggu doa dari kita itu. Kalau enggak, ya kita ya mengeluh, doaku nggak terkabul-kabul, ya kan gitu. Sabar aja, ya. Sabar itu yang paling bisa membawa kita lebih bermanfaat nantinya, ya. Jadi berdoa itu kadang-kadang ya bisa sendiri di rumah, bisa bersama-sama.
Ya. Jadi istilahnya itu dalam tradisi Buddhis kita mengenal doa bersama-sama dalam suatu komunitas ya, atau sangga, yang mana kekuatannya yang dihasilkan doa semacam itu jauh lebih besar ya dibandingkan kita berdoa sendirian. Nah, itu kata sama-sama. Jadi seorang siswa utama Sang Buddha ya kita memanjatkan doa kita pada Buddha, selanjutnya Buddha memancarkan ya, kita pada Buddha Bodhisattva, Buddha memancarkan berkat pada orang yang kita doakan kayak gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita melalui kepada Buddha Bodhisattva dengan ya perilaku kita juga ya. Waktu sadar saya mengaku apa yang saya buat selama ini saya bersalah, saya bertobat dan mengulang kembali, saya berjanji akan bertekad berada di tanah ya. Saya akan berdoa terus, tidak paling tidak sehari 2 kali. Anda nganggur di rumah, mau 5 kali boleh, mau 3 kali boleh, tergantung kita. Ya, nah, mengulang ajaran Buddha melalui doa, membaca sutra, mantra, parita. Ya, terus menerus. Itu perlu kita lakukan. Daripada kita nganggur di rumah, ya nonton TV terus, ya. Nah, boleh saja. Yang penting ada waktunya. Nah, hidup ini kita perlu keseimbangan. Apa yang kita lakukan, kita yang merasa diri kita susah, orang lain tidak punya susah, ya daripada kita nggak doa, kita doakan semua, itu baru manfaatnya besar, pahalanya kontennya 9. Kita buat doa nggak untuk diri saya, kalau kita sangat berdoa untuk kebahagiaan semua makhluk, ya yang ada di alam semesta ini. Jadi berdoa itu tidak menjadikan semua persoalan akan hilang, tetapi dengan berdoa Anda akan kuat menghadapi semua persoalan. Ya kan? Teruslah berbuat kebaikan. Sekecil apapun tulisan hati kita sangat berarti untuk orang lain. Ya, salah satu yang kita mulai berdoa, berkebajikan. Ya, penuh keyakinan. Itu yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini ya membuat satu pengalaman ya, membuat satu kita mengerti arti pada berdoa itu ya. Susah senang tetap kita berdoa, waktu kita yang atur ya. Kembali ke kita lagi, mau apa enggak, malas enggak ya, penyakit malasnya ngerobotin kita terus kan gitu. Badannya mau dimanjakan terus ya. Kalau kita punya tekad yang kuat, ditang gua harus bisa berdoa, susah senang gua harus berdoa pagi sore, lama-lama sahabat-sahabat nanti muncul sampai kita bawa kebajikan ya. Kan dari waktu kita bisa menguasai kesadaran kita, bermeditasi, habis itu doa. Itu semua agama pasti membutuhkan doa. Ada upacara apa saja, pembukaan apa saja, pasti butuh doa. Doa itu memberi kita, menyadari kita, jadi kita semangat. Oh kita sadar bahwa kita tidak ada buat kekurangan, kita harus berdoa, berbuat baik, terus mengulang ajaran Buddha ya, untuk perlindungan kepada kita perlu ya berdoa. Salah satu doa itu ya bisa bilang berparita. Ya mungkin membaca mantra ya itu doa juga ya. Nah itu jadi kesabaran yang dibutuhkan semua itu. Kesabaran adalah obat terbaik untuk semua masalah ya. Nah itu memang harus itu. Kalau enggak gimana? Enggak sabar. Gimana nih kok virus kok belum selesai? Sabar. Kita harus tahu ya, manusia bagaimana kebiasaan itu ke bawah terus. Enggak biasa pakai masker ya gimana? Itu disiplin perlu. Kenapa mau pakai masker? Ya, kita mikir yang lain juga supaya bisa terhindar dari virus corona. Itu salah satunya ya. Jaga kebersihan, jaga jarak ini susah. Pakai masker kan enak susah. Ya udah, kita jaga masing-masing. Jadi bawah saya ya kita pakailah masker. Ya, jaga kebersihan itu penting. Ya indah lah kebersihan itu. Satu apa? Iman orang bilang kebersihan itu, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Saya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu diberi berkah ya, kesehatan tentunya, kesabaran, tentram damai ya, bahagia, sejahtera, dan maju dalam dhamma. Semoga virus corona ini bisa ya berakhir ya. Semoga semua makhluk sehat selalu, bebas dari semua jenis penyakit, bebas semua virus corona. Mudah-mudahan lenyaplah semua virus corona di dunia, terutama di Indonesia, dan semoga pandemi virus corona ini segera bisa berakhir ya, demi kebahagiaan semua makhluk dan kita semua.
Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Baca Amitofo. Terima kasih banyak.